Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuria Latifa, NIM 194, dan partner saya. Suatu Zeta 6157. Di sini kami akan membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko operasional pada bisnis kuliner vegetarian. Baik, yang pertama akan membahas perkenalan terlebih dahulu. Di sini, industri makanan dan minuman memiliki peran vital dalam pertumbuhan manufaktur dan ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Industri non-migas. UMKM seperti Amicable Cafe di Batam menjadi contoh yang sukses dalam menerapkan manajemen risiko. Cafe ini tidak hanya menawarkan ragam menu makanan vegetarian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menghindari, dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam operasionalnya. Dengan pemahaman yang baik tentang segmentasi pasar, sasaran bisnis, dan produk yang dihasilkan. Amicable Cafe memberikan bukti konkret akan pentingnya manajemen risiko dalam menjalankan bisnis di sektor makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai manajemen resiko. Manajemen resiko menurut Risky Business Whitehead tahun 2022 adalah penerapan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan kejadian yang mengganggu kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sedangkan menurut Rustam tahun 2017, resiko adalah kemungkinan terjadinya akibat tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak dicegah dengan baik. Sedangkan menurut Suryanto tahun 2020, membedakan resiko berdasarkan kondisinya, yaitu dinamis yang muncul akibat perubahan kondisi masyarakat dan teknologi, serta statis yang timbul karena kondisi keseimbangan yang relatif tetap dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya ada empat strategi dalam menghadapi risiko, yaitu yang pertama, penghindaran risiko, menarik diri dari skenario risiko atau memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang berisiko. Yang kedua, pengurangan risiko. Hal ini untuk mempertahankan risiko pada tingkat yang lebih dari yang dapat diterima dan mengurangi jumlah risiko yang akan diterima. Yang ketiga, ada transfer risiko. Risiko dapat dikurangi atau dibuat lebih dapat diterima jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, retensi risiko. Ketika risiko-risiko tersebut diterima, disetujui, dan diperhitungkan dalam anggaran, maka risiko-risiko tersebut masih dapat dipertahankan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahap penilaian resiko. Proses penilaian resiko dibagi menjadi tiga elemen. Menurut Sastro Diharjo tahun 2019, yang pertama, identifikasi resiko. Untuk menggali peristiwa dalam pelaksanaan tindakan yang menghambat pencapaian suatu organisasi. Yang kedua, analisis resiko. Proses sistematis bertujuan untuk mengetahui seberapa sering resiko yang akan terjadi beserta akibatnya. Yang ketiga, evaluasi resiko, yaitu tahap akhir dalam penilaian risiko yang membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan membandingkan tingkat risiko yang ditemukan, serta proses analisis dengan kriteria risiko yang telah ditentukan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari analisis kami. Eh, yang pertama ada risiko operasional, di mana yang pertama risiko operasional memiliki tingkat tinggi, terpengaruh produk dan proses, dampaknya reputasi dan pasar. Selanjutnya ada ketidakpastian pendapatan atau pendapatan bulanan yang berdampak pada keuangan perusahaan, memiliki tingkat sedang, berpengaruh pada proses, dan dampaknya yaitu pada Mhm. keuangan. Selanjutnya ada resiko persaingan bisnis karena saat ini banyak kafe yang juga menyediakan makanan vegetarian dengan berbagai ciri khas yang dimiliki setiap kafe. Memiliki tingkat tinggi, terpengaruh produk, memiliki dampak pasar dan keuangan. Yang keempat ada kegagalan selama proses produksi karena kesalahan atau ketidaklengkapan dan ketidakakuratan. Memiliki tingkat tinggi yang terpengaruh yaitu pada produk dan proses, memiliki dampak pasar dan reputasi. Yang kelima ada risiko terjadinya kebakaran dan kecelakaan kerja pada proses produksi, memiliki tingkat tinggi, terpengaruh pada rakyat orang dan proses, memiliki dampak infrastruktur. Yang keenam ada risiko kenaikan harga bahan baku, memiliki tingkat tinggi, berpengaruh pada produk, memiliki dampak pada pasar dan keuangan. Yang ketujuh ada kesalahan manusia, memiliki tingkat sedang, berpengaruh pada orang dan proses, memiliki dampak infrastruktur dan keuangan.
Dan yang terakhir, kondisi permintaan pasar berubah seiring waktu, yaitu dengan memiliki tingkat sedang, berpengaruh pada produk, dan memiliki dampak keuangan dan pasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan dari representasi resiko Boti sebelumnya. Yang pertama itu adalah risiko operasional. Kekacauan yang ditimbulkan oleh pekerja dapat merusak reputasi dan efisiensi operasional kafe, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat atas ketaatan pada aturan kafe. Kemudian yang kedua itu adalah ketidakpastian pendapatan. Fluktuasi pendapatan dapat mempengaruhi kestabilan keuangan kafe. Kemudian yang ketiga itu adalah resiko persaingan pasar. Dengan bertambahnya jumlah kafe vegetarian, Amicable Cafe perlu berinovasi dan menciptakan nilai unik untuk mempertahankan posisinya di pasar. Kemudian yang keempat itu merupakan resiko produksi. Dengan penjelasan kesalahan dalam produksi karena kelalaian atau kekurangan stok bisa sangat merugikan, mempengaruhi reputasi dan operasional. Pengelolaan stok rutin dapat membantu mengurangi resiko ini. Kemudian yang kelima merupakan resiko keselamatan. Resiko ini tinggi karena berpotensi merusak infrastruktur kafe, khususnya dapur. Penting untuk memiliki peralatan keselamatan seperti kotak P3K untuk mengatasinya. Kemudian resiko yang keenam adalah kenaikan bahan baku. Kenaikan harga, terutama dari bahan baku yang diimpor, memaksa kafe untuk menyesuaikan harga jual untuk tetap menguntungkan. Kemudian, resiko yang ketujuh adalah human error, yaitu kesalahan manusia yang terjadi karena kondisi kerja yang tidak optimal atau stres pekerja bisa mengganggu operasional. Motivasi dan kondisi kerja yang baik adalah kunci untuk meminimalkan resiko ini. Selanjutnya ada risiko strategis, yang dimana terdapat satu risiko strategis yaitu lokasi yang strategis sehingga pelanggan mudah menemukannya dan kenyamanan desain interior, memiliki tingkat sedang, terpengaruh pada tempat dan proses, dan berdampak pada reputasi dan pasar. Lokasi Amicable Cafe cukup strategis. Salah satu tempat yang menjadi nilai konsumen saat ini adalah tempat parkir, sehingga Amicable Cafe memiliki lokasi di bawah jalan raya untuk memudahkan konsumen mendapatkan tempat parkir yang luas dan aman dan bisnis makanan vegetarian ini adalah miliknya sendiri. Amicable Cafe juga memiliki desain interior cafe yang membuat orang tertarik dengan isi yang ada di dalam cafe dan Amicable Cafe. Dijadikan tempat berkumpulnya teman atau keluarga di rooftop yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Namun, Amicable Cafe harus meningkatkan inovasi agar mampu memajukan bisnisnya selangkah demi selangkah dari semakin banyaknya kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah resiko taktis. Resiko taktis ini ada resiko akibat tren produk yang sering berubah dan tidak bertahan lama dengan tingkat medium dan yang terpengaruhi adalah produknya itu sendiri dengan dampak reputasi dan pasar. Sebagai seorang wisatawan, penting untuk terus mengikuti perubahan tren pasar dan memanfaatkan peluang bisnis dalam skala saat ini untuk memenangkan persaingan. Tindakan responsif terhadap perubahan tren pasar diperlukan agar bisnis tetap relevan dan berjalan lancar. Kreativitas dalam pelayanan dan pemasaran menjadi kunci, di mana setiap konsumen menginginkan produk berkualitas dan terjangkau. Menentukan segmen pasar jangka panjang menjadi penting dalam menghadapi tren pasar yang dinamis. Dengan merancang area perbelanjaan atau pengemasan, serta menciptakan meja produk yang unik sebagai salah satu solusi untuk menarik perhatian pelanggan. Baik, selanjutnya ada risiko kepatuhan. Yang pertama, tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan pegawai tidak profesional yang bertindak tidak sesuai standar operasional prosedur, yaitu tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan pegawai tidak profesional yang bertindak tidak sesuai standar operasional prosedur. Karyawan merupakan sumber daya terpenting perusahaan, karena kinerja karyawan secara tidak langsung mempengaruhi keseluruhan proses bisnis. Yang pertama ini memiliki tingkat tinggi, terpengaruh pada proses dan rakyat, memiliki dampak infrastruktur dan reputasi. Yang kedua ada resiko dalam kepercayaan. Adalah risiko dalam kepercayaan seperti tindakan pencurian, kebohongan, dan lain-lain
yang tidak dapat dihindari karena berkaitan dengan sifat masing-masing individu. Pada risiko kepatuhan nomor 2 memiliki tingkat tinggi, berpengaruh pada orang dan proses, berdampak pada infrastruktur dan keuangan. Yang ketiga ada risiko keuangan barang usaha oleh karyawan. Eh, Risiko rusaknya barang-barang usaha yang dilakukan oleh pegawai. Hal ini disebabkan karena adanya kelalaian pegawai, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam penggunaan harta kekayaan usaha yang diberikan. Pada risiko kepatuhan nomor 3 memiliki tingkat tinggi, berpengaruh pada proses dan rakyat, memiliki dampak infrastruktur dan keuangan. Selanjutnya merupakan penerapan matriks. Berdasarkan hasil analisis resiko amicable cafe yang telah dijelaskan sebelumnya, grafik yang akan disajikan menggambarkan kolerasi antara dampak dan kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang telah diidentifikasi untuk amicable cafe. Yang pertama, resiko yang memiliki dampak signifikan dan kemungkinan tinggi diklasifikasikan sebagai resiko satu. Kemudian resiko dengan dampak signifikan namun kemungkinan rendah akan dikategorikan sebagai risiko 2. Kemudian risiko dengan dampak rendah namun kemungkinan tinggi akan termasuk dalam klasifikasi risiko 3. Selanjutnya, risiko dengan dampak dan kemungkinan sedang akan masuk dalam klasifikasi risiko 4. Dan terakhir, risiko dengan memiliki dampak dan kemungkinan yang sama kecilnya termasuk dalam kategori risiko 5. Selanjutnya ada grafik risiko operasional. Yang pertama, risiko tingkat pertama dalam operasional mempunyai dampak yang tinggi karena dapat menghambat operasional bisnis pada saat operasional. Selanjutnya ada ketidakpastian pendapatan dapat mempengaruhi bagian keuangan kafe. Lalu, risiko yang kali ini bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, kebakaran dan kecelakaan jarang sekali terjadi pada proses produksi. Selanjutnya, peningkatan bahan baku dapat mempengaruhi pendapatan kafe dan meningkatkan harga produk. Selanjutnya, ada risiko sumber daya manusia dikategorikan dalam risiko 5 yang melibatkan kesalahan manusia yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan yang terakhir, risiko ini masuk kategori risiko 2 dan mempunyai dampak yang tinggi karena jika tidak mengikuti tren pasar dapat menyebabkan kafe menjadi sepi karena konsumen tidak tertarik dengan konsep-konsep kuno. Grafik risiko taktis. Lokasi merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan suatu usaha dan juga memerlukan kenyamanan bagi konsumen. Risiko ini mempunyai dampak yang tinggi karena menyangkut kenyamanan konsumen dan juga sering terjadi jika Amicable Cafe tidak berhasil memberikan pelayanan dan kenyamanan kafe yang baik, sehingga membuat konsumen merasa tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan di Amicable Cafe. Selanjutnya ada grafik risiko strategis. Amicable Cafe selalu punya cara untuk membuat pelanggannya menikmati produknya dengan nikmat. Meski sering terjadi perubahan tren produk yang bisa berdampak tinggi, Amicable Cafe selalu berinovasi lebih baik dan bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pelanggannya saat ini. Oleh karena itu, risiko ini jarang terjadi pada kreativitas para pekerja dan orang-orang yang berkontribusi pada Amicable Cafe. Grafik resiko kepatuhan resiko. Resiko rusaknya barang usaha oleh karyawan merupakan hal yang berdampak rendah karena masih bisa ditoleransi dan hanya mencakup kafe saja. Resiko seperti ini jarang terjadi di Amicable Cafe, di mana karyawan selalu diberikan arahan oleh atasan di Amicable Cafe. Jadi dari analisa kami memiliki kesimpulan yaitu analisis penerapan manajemen risiko operasional pada Amicable Cafe dilakukan melalui metode kualitatif dengan langkah-langkah seperti mengidentifikasi risiko, mengumpulkan data bisnis, menganalisis data dengan observasi langsung, dan wawancara dengan karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Amicable Cafe memiliki strategi yang baik dalam menghadapi risiko, dengan dampak, akibat, dan cara mengatasi risiko yang telah diprediksi. Dengan demikian, Amicable Cafe dapat menjalankan usahanya dengan baik dan kekhawatiran yang terkontrol karena telah memiliki strategi yang matang. Terima kasih dari kelompok 8. Saya Ayuria Latifa dan partner Saya saya Nurhati Zahra. mengucapkan terima kasih atas eh, partisipasinya mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.